Oke, halo guys, kembali lagi dengan saya di vlog PW Gokil. Nah, dimana kali ini aku sedang berada di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Di sini aku ingin nanya-nanya terkait sanitasi dan higienitas, khususnya di moda transportasi. Yang dimana kita tahu sendirilah, banyak moda transportasi yang menurut aku pribadi higienitas dan sanitasinya itu masih kurang. Di sini kita akan mencari-cari teman-teman aku pribadi. Kita akan tanya-tanya, mereka tahu nggak sih terkait hal itu? Mungkin akan hal itu kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Let's go. Oke, jadi kita udah bertemu dengan teman-teman kita yang dimana di sini ada 3 teman kita. Aku akan nanya terkait sanitasi dan higienitas di moda transportasi. Mungkin bisa sebutin dulu nih nama-namanya dan khususnya prodinya sih. Mungkin dari kamu dulu nih. Siapa namanya? Halo, aku Iwan dari Prodi Pariwisata. Oke, selanjutnya. Aku Cantika dari pariwisata juga. Ini. Aku Fitra juga Jastra dari Pariwisata juga. Oke, jadi mereka bertiga dari Prodi Pariwisata ya, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Nah, mungkin kita langsung aja pertanyaan umumnya nih. Menurut kalian nih, dari Iwan, Cantika, dan Fitra, tahu nggak sih terkait sanitasi dan higienitas secara umum itu apa? Kalau dari aku sendiri, higienitas merupakan upaya atau suatu tindakan pencegahan penyakit gitu ya. Terutama itu seperti menjaga kebersihan badan pada suatu individu sendiri. Ya, seperti mandi, kemudian mencuci baju, menggosok gigi gitu. Mengganti pakaian selama kurang lebih 2 hari sekali lah ya, pakaian luar, atau setiap hari kalau mau ganti baju pakaian tidur. Gimana tuh yang sanitasi? Kalau untuk sanitasi sendiri mungkin itu lebih ke upaya atau usaha untuk mencegah penyakit, menjaga lingkungan hidup. Seperti kayak membuat saluran air, terus ada menyediakan tong sampah, mungkin seperti itu. Oke, berarti mereka udah tahu nih terkait pengertian secara umum higienitas dan sanitasi. Mungkin kita akan lebih tanya detail terkait sanitasi dan higienitas yang ada di moda transportasi. Aku sendiri kepikiran sih moda transportasi yang sering banyak orang pakai ketika mudik lebaran. Karena kan kita di bulan puasa ini kan pasti banyak orang yang dari kota pulang ke daerahnya masing-masing kan. Nah, mungkin aku pengen nanya terkait sanitasi dan higienitas yang ada di moda transportasi kereta api. Nah, menurut kalian bertiga nih, sanitasi dan higienitas yang ada di kereta tuh udah baik belum sih menurut kalian? Belum. Terutama pada kebersihan toilet, iya kan? Terus kebersihan kaca jendela. Terus ada pada lantainya juga kadang masih kotor. Biasa penumpang-penumpang tuh biasa kayak setiap turun dari kereta tuh pasti kayak meninggalkan tempat sampah gitu kan. Jadi kayak membuat kereta api kabinnya tuh jadi kurang bersih gitu lihatnya gitu. Berarti masih banyak kekurangan ya dari setiap higienitas dan sanitasi yang ada di kereta itu. Nah, pertanyaan terakhir nih dari aku. Kan kalian pasti udah pernah lah naik kereta kan. Nah, menurut kalian nih, apakah harus ada improvement terkait hal itu? Dan juga apakah menurut kalian selama kalian terakhir naik kereta dan pertama kali naik kereta sampai terakhirnya naik kereta, apakah udah ada perbaikan terkait sanitasi dan higienitas yang ada di kereta? Kalau dari aku pribadi terutama pada toilet ya, karena kenyamanan pengunjung itu harus diutamakan seperti itu. Terus mungkin terkait dengan tangga kali ya, tangga kereta yang buat naik ke kereta api itu menurut saya terlalu kecil ya. Jadi kalau buat naik itu resiko kecelakaannya itu besar. Apalagi kalau bawa barang-barang kecil ya, atau barang-barang yang berat gitu kan ya. Naiknya beresiko. Kalau dari aku sendiri sih karena kan aku juga kemarin juga pernah naik kereta ya. Itu biasanya kalau kereta tuh biasa dibedakan dengan tiap kelas. Kalau tiap eksekutif, bisnis ataupun ekonomi. Nah, biasanya kalau kereta yang eksekutif atau bisnis tuh biasa toiletnya cenderung lebih bersih daripada yang ekonomi. Nah, untuk saran saya sebaiknya tuh semuanya tuh harus distandarisasi kayak. Jadi harus disamaratakan gitu. Jadi maupun toilet eksekutif atau bisnis ataupun ekonomi itu harus disamakan. Jadi kayak semuanya itu pembersihan atau jadwal buat pembersihannya itu harus rutin gitu, sama-sama rutin buat biar semuanya bersih gitu. Oke, berarti dari kalian udah ada tuh setiap kesimpulan dari sanitasi dan higienitas yang
ada di transportasi moda kereta api ya. Nah, mungkin dari teman-teman, mungkin kan masih ada nih, kita belum menyeluruh pembahasan terkait kereta api. Mungkin aku pribadi akan nyari teman-teman lagi yang akan aku tanya-tanyain. Oleh karena itu tetap terus nonton vlog ini. Kita lanjut mencari teman-teman kita yang ada di via, khususnya di mungkin bisa di sini, di gazebo lama atau dimanapun itu. Mungkin let's go. Oke, tapi sebelum kita cari teman-teman kita akan nampilin beberapa video di kereta. Mungkin stay tune aja. Let's go. Jadi sekarang udah di stasiun Malang ke Surabaya. Untuk kali ini saya naik kereta api eksekutif ke Surabaya. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, masuk-masuk udah disambut dengan suasana yang bersih dan rapi. Di situ juga disediakan kantong plastik untuk membuang sampah. Oke, sekarang kita ke toiletnya. Bisa dilihat untuk toilet eksekutifnya ya sudah cukup standar untuk kebersihannya. Disediakan tisu, tempat sampah, sabun, dan juga wastafel. Untuk toilet pria juga isinya kurang lebih sama seperti toilet wanitanya. Adapun fasilitas lainnya yaitu seperti pemecah kaca dan juga stop kontak. Untuk barang bawaan kita juga bisa disimpan di bagian bagasi atas kereta. Selanjutnya, saya menaiki kereta ekonomi dari Malang ke Tulungagung. Di dekat pintu masuk gerbong terdapat hand sanitizer, dan kondisi di dalam kereta pun cukup bersih. Di bagian atas juga dilengkapi dengan rak yang dapat digunakan untuk meletakkan barang. Raknya pun cukup kuat. Kereta ekonomi ini juga dilengkapi dengan AC. Selanjutnya di kereta ekonomi, kamar mandi yang disediakan pun tidak secara terpisah. Kamar mandinya bersih, namun tidak sebersih dan selengkap dari kereta eksekutif. Oke, jadi kita udah di tempat yang baru, tentunya di suasana yang baru. Kita akan kembali cari-cari teman-teman kita yang akan kita tanya-tanya di sini. Nah, ini ada 3 orang yang akan kita tanya-tanya sebagai narasumber nih. Oke, jadi gini teman-teman, mungkin kita tanyakan dulu aja ya, namanya siapa dan asal prodinya tentunya. Mungkin langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Halo, kenalin, aku Retna Yanti Aprianti dari Prodi Pariwisata. Halo, aku Sekarinda dari Prodi Pariwisata. Halo, aku Haura Sala dari Prodi Pariwisata. Oke, jadi mereka sama nih kayak yang tadi, prodinya tentunya pariwisata. Nah, mungkin aku bakal tanya-tanya nih. Jadi kita tuh lagi ngebahas tentang transportasi ya, khususnya di kereta api terkait higienitas dan sanitasi yang ada di transportasi kereta api di Indonesia nih. Aku ingin nanya kepada kalian semua, khususnya menurut kalian transportasi di Indonesia tuh, khususnya di kereta api tuh udah aman belum sih menurut kalian? Aku bantu jawab ya. Kalau menurut aku pribadi, higienitas dan sanitasi di kereta api itu masih kurang ya. Karena ada beberapa permasalahan, seperti yang pertama itu kebocoran AC di dalam gerbong. Jadi karena kebocoran AC yang menyebabkan lantai gerbong itu jadi basah dan licin, juga karena ada tingginya aktivitas penumpang di dalam gerbong menyebabkan lantai gerbong itu menjadi kotor. Selain ke dalam gerbong itu kita bergeser ke toilet. Ini menurut aku juga menjadi salah satu fokus utama sih dalam permasalahan higienitas dan sanitasi, karena di toilet gerbong ekonomi ini, khususnya di gerbong ekonomi ini, itu sangat-sangat kurang banget, karena dari
pemakaian air yang berlebihan menyebabkan lantai yang kotor dan jadinya licin, juga bau yang muncul itu tidak sedap banget untuk dicium. Nah, tapi walaupun ada upaya-upaya seperti petugas kebersihan yang menyapu atau ngepel di area lantai gerbong, tapi karena tingginya aktivitas di dalam gerbong kereta menyebabkan ini hanya bisa meminimalisir tanpa menghentikan. Tapi di luar itu sebenarnya ada upaya-upaya juga yang dilakukan sama PT KAI, seperti penyemprotan disinfektan baik di dalam gerbong maupun di luar gerbong kereta api. Juga adanya petugas kebersihan yang mengambil sampah itu secara berkala, sehingga di dalam gerbong itu bersih dari sampah gitu, dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap gitu. Oke, jadi itu menurut pendapat Sekar terkait keamanan dan kebersihan yang ada di kereta api. Nah, mungkin kan karena tadi keamanan dan kebersihannya sudah ada nih, kan pasti ada kasus dong di kereta api itu terkait kecelakaan dan sebagaimana. Nah, mungkin menurut kalian nih, pasti kan ada kecelakaan di kereta. Nah, menurut kalian ada nggak sih kasus kecelakaan yang ngebuat kereta tuh jadi nggak aman untuk penumpangnya? Kalau setahu aku sih ya ada sih satu kasus tuh, tapi bukan di keretanya Mas, tapi itu tuh di PT pembuat keretanya. Itu tuh ada di salah satu PT industri kereta api Inka yang ada di Kota Madiun. Nah, itu mereka tuh ada kecelakaan kerja yang dilakuin oleh pekerjanya. Kayak misalnya mereka tuh kerjanya kan di bagian produksi nih, mereka nggak memakai alat pelindung diri atau APD, terus udah make APD-nya salah gitu, nggak sesuai sama yang itu. Terus ada salah satunya tuh kayak kurang pengetahuan, kurang pengalaman juga. Itu tuh kalau sering-sering dilakuin tuh bakal banyak kerugiin sih, apalagi buat PT-nya. Jadi kalau bisa dikurangin lah gitu, kerugiannya tuh banyak banget Mas. Ada kayak cedera, terus kerugian hilangnya jam kerja, terus satu lagi tuh ada kerugian materi. Oke, kan tadi udah ada kasus terkait keamanan dan keselamatan kerja para pekerjanya, khususnya tadi di pembuatan gerbong, bener kan, di PT Inka Madiun. Nah, pasti kan hal itu ada peraturan-peraturannya kan. Nah, mungkin dari kalian bertiga dalam sistem perkeretaapian itu ada nggak sih yang mengatur atau aturan terkait itu, terkait keselamatan, keamanan, kesehatan di lingkungan kerja kereta api itu? Oke, untuk aturan-aturannya sih pasti ada ya. Tadi kan Sekar sudah membahas tentang kebersihannya. Jadi saya ingin menambahkan tuh tentang keamanan lagi ya, lebih lanjutnya. Kalau menurut saya ini keamanannya sih sudah cukup ya di dalam PT KAI ini. Karena PT KAI ini sangat mengutamakan keamanan dan kenyamanan para pelanggannya. Seperti yang pertama itu tuh para pengguna PT KAI ini atau kereta ini tuh dihimbau untuk lebih mengutamakan saat ingin menaiki kereta itu mengutamakan para penumpang yang ingin turun terlebih dahulu agar tidak terjadinya kecelakaan atau meminimalisir agar tidak terjadinya kebentrokan. Lalu yang kedua ini para petugas kebersihan ini tuh memiliki papan-papan tanda seperti tandanya awas terjadinya kecelakaan untuk licin, agar para penumpang atau para yang menggunakan PT KAI ini tuh tahu kalau bahwa lantai ini lagi licin gitu. Terus yang ketiga ini para petugas ini melarang untuk para penumpang berdiri dalam bordes karena itu membahayakan diri para penumpang sendiri kecuali emang sedang ingin ke toilet. Lalu yang kalian tahu pasti di kereta tuh ada ya alat-alat untuk memecahkan kaca. Itu tuh sebagai pembantu apabila terjadinya kecelakaan, kita tuh tidak bisa menggunakan pintu. Alat itu bisa membantu kita untuk memecahkan kaca dan kita tuh bisa melewati terjadi kebahayaaan itu lewat kaca tersebut. Jadi menurut saya begitu sih Kak. Oke, berarti udah ada aturan yang jelas sebenarnya di perkeretaapian Indonesia. Mungkin kalian udah pada tahu khususnya kereta api sebagai moda transportasi yang paling banyak diminati di Indonesia ini. Jadi tentunya harus aman lah terkait hal itu. Nah, dari pernyataan teman-teman tadi, kalian udah paham dong mengenai sanitasi dan higienitas di kereta api.
Nah, kita dapat simpulin nih kalau sanitasi dan kesehatan di kereta api itu tuh masih kurang banget. Iya, tercermin banget nih dari yang udah dijelasin kayak teman-teman tadi ya, kayak toilet yang kurang bersih, mungkin air yang kurang baik juga, terus juga bau yang kurang sedap dari kawasan toilet dan gerbong, dan mungkin kenyamanan kita juga nih di sekitar gerbong. Dari masalah-masalah tersebut, pihak PT KAI yang menyediakan transport ini bisa melakukan beberapa pencegahan. Yang pertama, pihak PT KAI ini dapat membuat SOP dan menerapkan SOP dengan lebih ketat lagi. Yang kedua, melakukan controlling nih teman-teman. Controlling soal apakah penumpang itu sudah menggunakan masker atau belum, apakah penumpang itu ada yang merokok di lorong, karena masih banyak banget nih di kereta-kereta lokal itu yang penumpangnya itu masih ngerokok gitu di situ, padahal jelas-jelas larangannya itu dilarang merokok gitu. Seperti itu. Masih pada bandel ya. Iya, tapi selain dari pihak KAI, kita juga sebagai penumpang itu harus mawas diri nih. Kayak kita harus bisa menggunakan toilet dengan baik dan benar, kayak menyiram ketika kita sudah selesai menggunakannya. Terus juga kita bijak dalam menggunakan air. Terus bisa juga nih kita membawa sanitary kit sebagai perlindungan diri buat diri kita masing-masing, kayak bawa masker, hand sanitizer. Dan yang terakhir, kita itu harus mawas nih akan hak dan kewajiban kita sebagai penumpang. Jangan sampai mengganggu penumpang lain karena mungkin kita ngobrolnya terlalu keras dan lain-lain gitu. Jadi selain dari pihak KAI, dari penumpang juga harus mawas diri ya. Oke, jadi itu adalah kesimpulan dari mereka kan. Jadi mungkin kalian udah pada tahu lah tadi pembahasan kita apa terkait tiga higienitas dan sanitasinya. Mungkin itu adalah penutup dari teman-teman saya pribadi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada saran bisa tulis di kolom komentar, bener kan? Iya, semoga bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman. Bener banget. Tentunya ini adalah untuk menambah ilmu dan wawasan kalian terkait sanitasi dan higienitas di kereta. Transportasi pariwisata. Benar.